ada yang langsung paham, ada yang setengah-setengah, ada yang sangat sekali berat. Bagaimana kita menyeimbangkan yang sangat paham dan yang tidak pernah paham ini? Kalau kita menjalankan, kita ikut yang paham, ini bakal tertinggal. Kalau kita memahamkan yang tidak paham, ini akan masalah jenuh dia. Bagaimana caranya? Seorang guru harus memiliki satu komitmen, punya satu metode bahwa untuk menyelaraskan satu pikiran yang sama antara murid yang mudah memahami dan yang sulit memahami itu harus ada kerjasama di antara guru dan murid yang paham tadi. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan waktu khusus untuk yang tidak paham tadi dengan cara bagaimana kita libatkan yang pandai tadi untuk membantu kita, sehingga yang tidak paham tadi itu merasa tidak tertinggal dan yang paham tidak merasa jenuh. Karena ayo bantulah. Mungkin caranya kalau ada teman Anda tidak paham, tolong diajarkan bagaimana, atau juga kita tugaskan untuk sama-sama belajar di rumah dengan mereka yang paham, supaya nanti kita itu ketemunya di akhirnya sama semua. Jadi sebetulnya anak tadi di akhir waktunya itu bisa naik kelas dan tidak naik kelas itu bukan karena ketidakpahaman si anak, mungkin karena ketidaksabaran seorang guru. Nah, ketidaksabaran seorang guru tadi itu akan terwujud kalau guru ini merasa kembali lagi saya sudah menyampaikan. Nah, jadi harus ada di antara guru dengan murid itu ada kerjasama yang baik, harus ya, kerjasama baik di antara guru dan murid santri tadi itu. Bagaimana caranya? Jangan Anda merasa saya guru harus dihormati. Guru harus fleksibel. Di waktu tertentu harus menjadi guru, di waktu tertentu harus menjadi teman. Kalau di waktu kita menjadi guru, otomatis anak akan hormat. Di waktu menjadi teman, anak akan open dengan kita, terbuka. Tapi kalau kita saya ini guru harus kamu hormat, di waktu depan Anda dia akan hormat, di luar Anda akan dicemoohkan. Tapi kalau menjadi teman terus, Anda di depan Anda, di belakang Anda akan dihinanya. Karena apa? Teman. Nah, jadi harus sekali waktu jadi teman, sekali waktu jadi guru. Maksudnya bagaimana? Kita semua tahu, oh anak ini misalnya sifatnya tidak bisa dikeras, ayo kita lurus bagaimana caranya anak tersebut. Nah, ini anak dengan temperamen yang tinggi, harus kita rendahkan bagaimana caranya. Itu terjadilah di antara guru dan teman tadi itu. Kalau tidak ada semangat, tidak mungkin. Biasanya kadang guru itu di titik tertentu mungkin karena capek ya, mungkin ada masa di rumah tangganya, itu kadang di waktu melihat anak-anak didik yang sekiranya tidak bisa bisa peringatan yang agak halus, tidak bisa, itu akan timbul emosi ya. Di waktu timbul emosi tadi itu kalau sampai kita lampiaskan pada murid, disitulah akan jatuh kita sebagai guru yang tidak boleh dihargai oleh murid. Guru tidak boleh marah. Maksud dari marah itu bukan harus guru terus lemah, tidak. Guru itu kalau bahasa seperti kalau kita main layang-layang gitu. Sekarang itu kita lepas tarik kita. Kalau bahasa Jawanya tarik ulur. Nah, itu anak akan paham, akan hormat dengan kita. Tapi kalau tarik terus, kenceng terus kita, anak tidak bakal hormat. Gurunya kasar, gurunya kaku kok. Terus semuanya mulai gue lah, duduk aja kita, tenang, tidak tahu, sampai kan duduk, tidak perlu tidur. Nah, karena apa? Gurunya keras. Nah, gurunya lemah, terus bukan mainan, guru dibikin tidak sopan. Nah, jadi kita harus punya sifat guru itu harus bisa menjadi teman dan bisa menjadi guru, supaya apa? Anak diri tadi selalu open dengan diri kita. Kalau ada ketinggalan pelajaran, dia akan tanya dengan kita. Kalau ada satu yang paham, bisa kita pakai untuk dia untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman yang tadi itu. Itu yang harus kita paham. Yang kedua, guru harus bisa punya satu sifat. Guru adalah seorang yang bisa menjadi panutan. Guru sebagai seorang panutan. Bagaimana caranya? Yang terutama ini jangan sampai, kalau bisa usahakan guru itu menunggu murid, jangan murid menunggu guru kalau bisa. Jadi misalnya pelajaran dimulai jam 7 kurang 10 minimal, jam 7 kurang 10 si asatid itu sudah harus siap dulu di kelas. Jadi kalau guru masuk duluan, murid tidak mau yang terlambat. Tapi kalau gurunya akhir, paling dan jam 9 katanya kita main-main, kan terlambat sekolahnya. Itu semacam itu. Jadi kita ini figur diri kita adalah panutan. Seorang guru panutan. Apa yang kita perbuat akan dicontoh oleh anak didik.